Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Siswa-siswi kelas 10 SMK MVP Arts Internasional. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya meskipun kita melakukan pembelajaran dari rumah. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi dalam pertemuan kedua. Kalau misalnya minggu kemarin kita sudah melakukan pertemuan via video conference begitu lewat Google Meet. Nah, minggu ini kita pertemuannya lewat video interaktif ya yang sudah saya buat ini. Jadi kalian tinggal simak dari awal sampai selesai begitu. Nah, untuk hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Ini masih tentang bab yang sama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan isi materinya kalau minggu kemarin tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, kalau minggu ini atau hari ini kita akan belajar di materi selanjutnya, yaitu adalah tentang Kementerian Negara Republik Indonesia. Apa sih kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya? Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dan juga menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini yaitu yang pertama mendeskripsikan Kementerian Negara Republik Indonesia dan yang kedua adalah mengklasifikasikan Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, Kementerian Negara Republik Indonesia, kira-kira tentang apa sih ini? Ayo kita mulai. Nah, apa itu kementerian? Mungkin beberapa dari kalian atau hampir semua dari kalian pernah mendengar atau bahkan sering mendengar istilah tentang kementerian. Tapi sebenarnya apa sih kementerian itu? Kementerian negara yang selanjutnya disebut dengan kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata urusan negara kita itu sangat banyak. Maka itu dibutuhkan suatu kementerian atau lembaga yang membidangi urusan tersebut seperti itu. Dasar hukum dari Kementerian Negara Republik Indonesia termuat dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Yang kedua, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga adalah setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur sepenuhnya oleh undang-undang. Dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa mengangkat, kemudian memberhentikan, ataupun memilih menteri itu adalah sepenuhnya hak prerogatif dari presiden. Itulah kenapa menteri tidak dipilih langsung oleh rakyat. Seperti itu. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat tugas-tugas dari Kementerian Republik Indonesia. Kita lihat di sini ada 4 poin yang merupakan tugas dari Kementerian Republik Indonesia. 4 poin ini adalah tugas kementerian secara garis besar ya. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan jalannya kebijakan pada bidangnya. Yang kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya tugas di bidangnya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan aktivitas teknis dari pusat hingga ke daerah. Nah, tahukah kamu bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara saja. Artinya, tidak boleh lebih dari 34, tapi boleh jika diperlukan hanya kurang dari 34 saja. Seperti itu. Hal ini termuat dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Indonesia sendiri saat ini memiliki 30 kementerian dan 4 koordinator kementerian. Kabinet yang sekarang sedang berjalan disebutnya adalah Kabinet Indonesia Maju. Ini adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya. Dibagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan
yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan juga sinkronisasi program pemerintahan. Kalau misalnya bisa kalian lihat di sini, di poin yang pertama, Kementerian Negara yang menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sedikit mirip dengan poin yang kedua. Tetapi kalau nomor yang pertama itu hanya nama kementeriannya saja. Tetapi yang kedua menyebutkan ruang lingkup yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedikit mirip, tetapi ternyata beda ya. Makanya kita harus lihat nanti kira-kira bedanya itu di mana dan apa, begitu ya. Ini adalah nama-nama kementerian yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi ada di poin 1. Apa saja sih? Yang pertama adalah Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua adalah Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri. Dan yang ketiga adalah Kemenhan atau Kementerian Pertahanan. Dapatkah kalian menemukan 3 nama kementerian ini dalam Undang-Undang Dasar 1945? Jika kalian bisa, kalian hebat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah nama kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang tadi adalah yang poin pertama, maka yang ini adalah yang poin kedua. Kita lihat di sini ada Kementerian Hukum dan HAM, yang kedua adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kemudian ada juga Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah poin yang ketiga. Apa saja sih? Yang pertama adalah Kementerian Sekretariat Negara, yang kedua adalah Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu Kementerian Lingkungan Hidup, ada juga Kementerian Riset dan Teknologi, ada juga Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain di Kementerian Negara, terdapat juga Kementerian Koordinator. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kedua adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga adalah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Wah, banyak sekali ya. Mudah-mudahan kalian tidak pusing. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Jangan sungkan bila ada hal-hal yang tidak kalian mengerti atau kalian belum paham. Seperti itu. Nah, coba saya mau tanya sama kalian sekarang ya. Siapa saja nama-nama menteri yang kamu ketahui di Kabinet Indonesia Maju saat ini? Masa dari 34 menteri tidak ada satupun yang kalian tahu? Coba, pasti saya yakin kalian minimal tahu 1, 2, atau mungkin 5. Kita lihat ya. Menurut survei di Indonesian Political Opinion, di sini ada data mengenai tingkat pengenalan responden terhadap popularitas menteri dan kementerian yang dipimpin. Fakta menariknya adalah ternyata Prabowo Subianto adalah menteri yang paling populer. Hal ini dilihat dari indikator ketegasan atau wibawa, kemudian juga pemberitaan di media. Mungkin bisa dikatakan Prabowo ini adalah menteri yang sering sekali bisa dikatakan dibahas mungkin di sosial media, sering trending topik di Twitter, dan lain-lain. Disusul oleh Tito Karnavian sebanyak 43,6%, ada juga Sandiaga Uno, ada Mahfud MD, ada Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, kemudian juga ada Bapak Erick Thohir, dan ada juga Ibu Risma, seperti itu. Coba di antara 34 orang menteri ini, mana nih yang kalian tahu atau minimal pernah dengar namanya atau pernah lihat mukanya di TV atau di media cetak seperti itu. Nah, kemudian tingkat pengetahuan responden terhadap program kerja kementerian selama pandemi ini yang paling populer adalah ternyata Kementerian Sosial. Tidak heran mungkin ya, karena selama pandemi ini banyak sekali bantuan sosial yang diturunkan ke masyarakat. Itulah kenapa Kementerian Sosial memegang andil yang sangat besar dalam situasi seperti ini. Pesan terakhir dari saya adalah jadilah warga negara yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa kerjakan pretest dan posttest yang tersedia di CBT setelah menyimak penjelasan dari saya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Jangan sungkan untuk bertanya terhadap apapun yang belum kalian paham. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.